Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok D akan mempresentasikan hasil final project akhir kami. Di sini beranggotakan dua orang. Yang pertama ada Budi Prasetyo dengan NIM 213430020 dan saya sendiri Nur Sintianingsih dengan NIM 213430011. Di sini uh, nama program kami yaitu video call. Latar belakang dari program kami, jadi dari aplikasi ini terdiri nanti halaman register, login, profil, dan fitur reset password yang akan dikembangkan dengan tujuan menyediakan platform yang aman dan nyaman bagi pengguna untuk mengelola akun mereka. Tujuan utama dari aplikasi kami adalah untuk memfasilitasi proses autentifikasi yang kuat dan pengelolaan akun yang efisien. Elemen atau konsep pemrogramannya yang pertama ada socket.io. Socket.io di sini digunakan untuk komunikasi real time antara server dan juga klien dalam kode const-socket. Socket.io ini digunakan untuk mengatur koneksi antara server dan juga klien serta mengelola peristiwa seperti user connect dan user disconnect pada aplikasi video call. Contoh penggunaannya terdapat pada penanganan peristiwa saat ada pengguna yang terhubung atau terputus. Lanjut, ada web RTC atau Real Time Communication. Meskipun tidak terlihat secara langsung dalam kode yang diberikan, teknologi web RTC digunakan untuk komunikasi real time dalam video call. Ini akan melalui peer yang diinisialisasi menggunakan web RTC. Kodenya seperti yang tertera. Jadi web RTC ini memungkinkan pertukaran data langsung antara pengguna tanpa perantara dan mendukung streaming media atau audio dan juga video secara real time. Yang ketiga ada HTTP protokol. Jadi di sini dia menggunakan protokol HTTP untuk berkomunikasi antara klien dan juga server. Jadi setiap permintaan dari klien seperti login, register, atau pengiriman pesan nanti menggunakan metode HTTP POST atau GET ke endpoint yang sesuai di server. Lanjut, yang keempat ada Express.js. Di sini di aplikasi ini menggunakan Express.js itu sebagai kerangka kerja untuk mengatur root, mode level, dan fungsi server lainnya. Kelima ada Mongoose. Nah, di dalam struktur folder yang disediakan terdapat file user.js itu nanti dia menggunakan Mongoose sebagai ODM, Object Document Mapping, untuk berinteraksi dengan MongoDB. Jadi di sini nanti memungkinkan pengelolaan data pengguna seperti model user dengan penggunaan MongoDB. Implementasi ini menggunakan beberapa konsep dengan pemrograman jaringan seperti Socket.io tadi untuk komunikasi real time, web RTC untuk streaming audio dan juga video, serta HTTP protokol untuk komunikasi antara klien dan juga server. Jadi masing-masing konsep yang di atas tadi itu memungkinkan aplikasi untuk berfungsi dalam lingkungan jaringan yang terhubung secara real time. Baik, untuk penjelasan selanjutnya, poin selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Budi. Kepada Budi dipersilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian penjelasan aplikasi. Yang pertama ada menu dan fitur. Jadi menu dan fitur pada aplikasi kita ini, yang pertama terdapat registrasi dan login. Jadi aplikasi ini menyediakan kemampuan untuk pengguna dapat membuat akun baru dengan mengisi formulir registrasi yang mencakup email, username, password, dan konfirmasi password. Jadi setelah mendaftar, pengguna dapat masuk menggunakan informasi yang telah didaftarkan, ataupun jika pengguna lupa dengan password yang sudah didaftarkan, maka pengguna dapat merubah password dengan menggunakan tampilan yang sudah dibuat sebelumnya. Yang kedua, untuk aplikasi video call. Jadi terdapat fitur video call yang memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi secara langsung atau real time dengan pengguna lain dengan kamera dan mikrofon.
Jadi pengguna juga dapat mematikan ataupun menyalakan video dan audio mereka selama panggilan berlangsung, sehingga aplikasi ini menjadi fleksibel untuk semua user. Kemudian ada fitur pesan chat juga pada bagian video call. Jadi terdapat fasilitas pesan chat, jadi di mana pengguna dapat berinteraksi melalui pesan teks selama panggilan video. Pesan-pesan ini ditampilkan dengan informasi pengirimnya untuk memudahkan jika ada kendala seperti sedang tidak dapat berbicara ataupun tidak dapat membuka kamera karena alasan tertentu. Kemudian fungsi dan alur kerja. Untuk yang pertama, bagian registrasi dan login, pengguna akan mendaftar dengan mengisi formulir pada penuh register. Kemudian sistem akan memvalidasi informasi dan menyimpannya di database MongoDB. Setelah mendaftar, pengguna dapat masuk menggunakan informasi yang telah didaftarkan sebelumnya, atau pengguna juga dapat melakukan reset password dengan fitur reset password dengan mengisi formulir pada menu reset password. Kemudian pada menu video call dan chat, setelah masuk, pengguna dapat memulai panggilan dengan pengguna lain yang terhubung lewat UUID atau ID unik yang didapat dari soket I/O. Jadi cara kerjanya, jika UUID terbuka di dua tab atau dua user yang berbeda, maka dia akan terkoneksi peer-to-peer layaknya video call biasa. Namun, jika UUID berbeda, maka pengguna yang terbaca hanya ada satu, sehingga belum dapat disebut sebagai video call. Jadi pengguna harus menyalin address bar yang memiliki UUID unik dan menempelkannya pada tab baru atau pada user yang lain, sehingga dua user tersebut dapat terkoneksi. Aplikasi ini juga dapat menggunakan fasilitas chat untuk berkomunikasi melalui pesan teks selama panggilan video untuk memudahkan jika memang tidak bisa melakukan bicara ataupun on camera. Dan selanjutnya, langkah-langkah pembuatan aplikasi. Yang pertama yaitu setup awal. Yang pertama kita inisialisasi dulu project kita yang menggunakan Node.js. Yang pertama seperti biasa kita melakukan command npm init pada terminal Visual Studio Code kita. Kemudian menginstal beberapa modul yang diperlukan seperti berikut. Kemudian yang kedua itu menginisialisasi server Express. Jadi membuat file server.js untuk diinisialisasi dengan server Express-nya. Dan selanjutnya mengimpor modul Express.js seperti yang sebelumnya. Nah, berikut contoh penggunaan apa modul Express. Kemudian yang ketiga itu melakukan inisialisasi soket I/O dan peer.js. Yang pertama mengkonfigurasikan soket I/O-nya. Seperti berikut, menggunakan cons I/O require soket I/O server. Jadi kita menggunakan soket I/O untuk mengetahui apakah user terkoneksi atau tidak. Yang kedua, menginisialisasi peer.js-nya pada klien. Jadi kita perlu membuat file baru berupa, di sini saya membuat berupa script.js untuk menginisialisasikan peer.js-nya dengan kode seperti berikut yang saya buat di port 3001. Kemudian yang ketiga itu manajemen pengguna. Untuk pengelolaan pengguna dengan Mongoose, ini untuk membuat bagian register dan login. Jadi pertama saya membuat sebuah file baru dengan nama user.js dan melakukan koneksi Mongoose-nya seperti berikut. Kemudian yang langkah keempat yaitu mengimplementasikan fitur video call dan chat. Yang pertama panggilan video dengan WebRTC. Jadi saya perlu menambahkan logika panggilan video menggunakan WebRTC seperti berikut. Jadi ada stream, add video stream. Jadi stream ini untuk berisi tentang video yang hendak kita keluarkan atau merupakan output dari grid video yang ada pada room.ijs nantinya. Maksudnya ID-nya. Jadi nanti semua yang kita setting atau logika panggilan videonya akan dipanggil pada room.ijs dengan ID video grid. Kemudian yang kedua, implementasi chat real time dengan soket I/O. Jadi pertama kita buat dulu fungsi-fungsinya untuk menerima dan mengirim pesannya, seperti membuat sebuah konstanta chat form, chat input, dan lain-lain, dan membuat logikanya seperti berikut. Kita juga menggunakan soket untuk chat message-nya. Kemudian langkah kelima, routing dan tampilannya. Membuat rute-rute untuk halaman login, registrasi, dan menampilkan profil pengguna. Pertama tentu saja app-get untuk bagian root awal atau URL awal. Kita akan redirect langsung ke bagian UUID tadi.
Dan kemudian kita akan mengambilnya agar dia masuk ke room EJS. Jadi room ID-nya akan terbaca nanti, lalu di soketnya akan kita buat sebuah logika lagi untuk membuat room dan juga chat message-nya untuk dua user yang akan terkoneksi nanti. Yang kedua, membuat tampilan EJS-nya. Jadi banyak file EJS yang diperlukan di sini seperti login.ejs, index.ejs sebagai register.ejs sebagai register, dan forget.ejs sebagai forget password, dan juga data.ejs untuk menampilkan data setelah kita menginput register sebelumnya. Lalu room.ejs untuk menampilkan aplikasi video call yang sudah dibuat sebelumnya. Berikut contoh file EJS pembuatan video call-nya. Seperti yang saya sebutkan tadi, di sini saya menggunakan ID video grid. Video grid di sini untuk menampilkan hasil logika video call yang sudah saya inisialisasi sebelumnya. Dan chat container, iChat message, dan lain-lain ini hanya untuk bagian chat, dan start dan stop video juga untuk fitur-fitur yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Berikut diagram aplikasinya. Jadi pertama kita start seperti biasa, masuk ke localhost yang ditentukan. Di sini saya menggunakan localhost 3000. Lalu kita bisa melakukannya dengan register. Jika sudah mempunyai akun, dia akan masuk ke login. Atau jika kita lupa akan password, kita bisa masuk ke rubah password. Lalu kita langsung masuk ke bagian video call. Berikut contoh tampilan video call. Kemudian referensinya kita mengambil referensi dari YouTube, Web Dev Simplified, cara membuat video chat apps, dan juga dari GitHub untuk membuat user login dan registration menggunakan Node.js, Express, dan Mongoose. Mungkin sekian, saya kembalikan kepada Cynthia. Baik, terima kasih atas penjelasannya, Saudara Budi. Saya akan menjelaskan bagian program implementasi dari login, yaitu menggunakan MongoDB. Untuk yang pertama, di sini ada file server.js. Yang pertama itu kita akan melakukan beberapa import library yang dibutuhkan, seperti yang disediakan ada Express, EJS, Part, App, semua. Pokoknya mengimport semua library yang diperlukan. Lanjut, untuk menghubungkan basis data ke MongoDB, di sini kita menggunakan URL, kita menggunakan mongos.connect. Connect tuh. Lanjut, terus lanjutnya untuk membuat koneksi database ke MongoDB, kita menggunakan mongos.connect. Terus untuk menangani errornya, yang menggunakan db.on, console.error, bit, untuk menangani error pada database. Habis itu ada untuk menggunakannya menggunakan Midway sesi Express dengan konfigurasi seperti berikut. Selanjutnya, untuk mengatur rute-rutenya, itu bisa menggunakan tahapan-tahapan seperti pada program berikut. Lanjut, kita ke file user.js. Tentunya di sini, di file user ini, dia akan menyimpan identitas pengguna. Lanjut ke file index. Nah, di file index ini dia backend dari login, register, dan juga forget atau lupa password. Lanjut ke bagian login.ejs. Di sini dilakukan untuk melakukan loginnya. Kemudian ada index.ejs. Sini untuk melakukan register untuk pengguna. Lanjut untuk forget.ejs. Nah, di sini itu program yang untuk nanti kalau misalkan seorang pengguna itu lupa passwordnya. Tuh, di sini filenya akan mengolahnya gitu. Lanjut di data.ejs. Nah, data.ejs ini di sini dia akan menyimpan semua data si pengguna. Setelah kita jalankan programnya, terus kita
tampilan implementasi aplikasinya seperti ini. Ini halaman bagian forget atau lupa password yang tadi, dan ini halaman register untuk melakukan register. Baik, pertama di sini kita akan melakukan register terlebih dahulu. Misalkan kita menggunakan email ini, kita membuat username-nya, lanjut, terus kita membuat password, buat passwordnya, terus kita konfirmasi password, lalu kita register. Nah, maka akan tampil kamu sudah daftar. Nah, itu kita akan login. Login dengan email yang tadi kita daftarkan. Terus kita masukkan dengan password yang tadi kita daftarkan. Kita buat. Nah, maka di sini dia akan tampil detail profil dari pengguna yang melakukan register tadi. Kemudian kita akan melihat koneksi antara aplikasi login register ini ke MongoDB. Setelah kita melakukan regresi tadi sebagai pengguna, maka dia akan terkoneksi dengan aplikasi MongoDB di bagian usernya. Nah, maka di sini akan terlihat emailnya, username-nya, dan password yang telah pengguna buat tadi. Jadi, aplikasi yang tadi telah terkoneksi dengan MongoDB. Baiklah, untuk penjelasan selanjutnya mengenai implementasi video call, program video call itu akan dijelaskan oleh Saudara Budi. Kepada Budi dipersilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai aplikasi video call ya. Yang pertama kita pergi ke server JS terlebih dahulu, kemudian menginstal beberapa modul yang diperlukan seperti Express, server HTTP, dan soket I/O, dan juga UID untuk membuat ID unik nanti. Kemudian ini merupakan yang kemudian saya membuat sebuah middleware untuk mengizinkan akses dari semua domain. Jadi agar tidak ada error di konsol log saat saya menjalankan di browser nanti. Kemudian mengeset view engine-nya menggunakan EJS. Kemudian mengeset static root-nya ke directory public. Jadi kan nanti public kan saya akan mengakses style CSS sama script.css. Jadi saya perlu mengesetnya terlebih dahulu. Kemudian untuk membuat rute ke halaman utamanya, saya membuat upget dengan menggunakan UID nantinya, sehingga setiap setiap halaman yang dibuat adalah unik untuk semua user yang menggunakan. Selanjutnya, untuk saya membuat sebuah rute ke halaman room atau ruangan untuk video call-nya nanti. Dan di sana saya mengeset room ID-nya. Lalu untuk koneksinya saya menggunakan soket I/O dengan nama listener-nya join room yang menggunakan room ID yang dibuat sebelumnya, dan juga user ID yang baru saja dibuat. Kemudian untuk bergabung dengan ruangannya menggunakan soket join. Kemudian untuk mengirimkan sinyal bahwa penggunanya telah bergabung dengan pengguna lain atau terkoneksi gitu, menggunakan soket to room ID dengan broadcast emit ke user connected menggunakan user ID. Dan untuk chatnya sendiri sama, menggunakan soket on chat message. Jadi pesannya nanti akan terkirim ke semua orang yang ada di ruangan yang sama. Jadi UID yang sama akan terkoneksi chat message-nya. Kemudian untuk disconnect-nya, jika kita menghapus salah satu tab dengan UID yang sama atau istilahnya disconnect lah, user disconnect, saya menggunakan soket on disconnect sama seperti connect, namun hanya saja tetap menggunakan user ID, hanya saja di sini saya mengesetnya menjadi disconnect. Nah, seperti biasa saya menggunakan server listen untuk membuat portnya. Saya membuat portnya di port 3000. Kemudian masuk ke bagian script.js.
pada bagian public yang sudah kita set sebelumnya. Di sini kita perlu menginisialisasi soket I/O-nya terlebih dahulu, lalu video grid. Nah, video grid di sini yaitu ID untuk room-nya. Berikut. Nah, nanti video yang kita set dari script ID di sini atau backend untuk video grid ini ada pada script.js yang kita ambil dengan menggunakan dokumen get element by ID. ID-nya video grid. Kemudian saya perlu menginisialisasikan peer untuk web RTC-nya. Di sini saya menggunakan port 3001 untuk peer JS-nya. Kemudian membuat elemen video dari diri sendiri, yaitu mengambil dokumen dengan membuat sebuah elemen baru bernama video. Jadi nanti video ini akan saya buat logika nantinya. Jadi bisa untuk stop ataupun start videonya. Lalu untuk saya membuat sebuah class data baru untuk stop video button dengan ID start stop video button yang diambil dari Room.js tadi. Berikut. Lalu saya menggunakan variabel untuk menyimpan status videonya itu hidup atau mati. Untuk defaultnya dia hidup. Jadi is video on is true. Jadi defaultnya dia hidup. Jika diklik bagian buttonnya, dia akan mengeset keterbalikannya dengan boolean. Jadi akan off. Lalu untuk audio juga sama. Audionya diset ke default true atau hidup. Kemudian jika diklik, dia akan melakukan uh, boolean interaction yang membuat audionya menjadi mati. Kemudian mengambil akses pengguna ke kamera dan mikrofonnya. Jadi untuk setiap browser kan memerlukan izin terlebih dahulu. Jadi di sini kita menambahkan cara untuk mengambil aksesnya. Nah, di sini ada add video stream untuk menambahkan video penggunanya ke grid yang sebelumnya sudah saya buat di Room.js. Kemudian di mypeer.onItCall ini untuk menangani panggilan dari pengguna lain agar pengguna ini terkoneksi. Kemudian oh, kemudian untuk menangani kejadian ketika pengguna lain terputus atau disconnect, saya menggunakan socket on user disconnect. Jika port user ID-nya tidak sama atau keluar salah satu, maka akan di-close. Kemudian untuk menangani kejadian ketika koneksi peer terbuka atau room-nya bersatu atau dua koneksi telah terhubung, maka saya menggunakan soket emit untuk join room menggunakan room ID. Kemudian berikut adalah fungsi untuk menghubungkan ke pengguna barunya. Jadi connect to new user. Kemudian berikut adalah fungsi untuk menambahkan stream video ke elemen videonya yang tadi merupakan clip video. Nah, ini saya membuat sebuah konstanta untuk chat-chatnya. Jadi agar pesannya dapat berupa chat nantinya, tidak hanya berupa video dan audio saja. Saya menggunakan event lister sebenarnya untuk membuat formulir saat chat dikirim. Kedengeran nggak? Hujan. Dengar, tapi agak jauh suaranya. Atau nanti aja. Tunggu. Tapi Tunggu dengar, aja. tapi kedengeran kok. Apa? Tapi kalau Cynthia kedengeran jelas. Mau lanjut aja berarti. Boleh. Oke. Iya, iya. Kemudian saya membuat event standar untuk formulir saat dikirim. Jadi saat mensubmit sebuah pesan, maka pesan tersebut akan terkirim lewat server ke semua user yang terdapat pada UID yang sama atau user yang terkoneksi. Nah, di sini saya juga mengeset agar nama dari user-usernya, jika user satu atau user satu dalam poin of view satu, dia menjadi kamu dan lawan menjadi dia. Jadi pesannya dapat lebih terorganisir. Selanjutnya saya membuat fungsi untuk menambahkan pesannya ke elemen chat atau bubble chat yang ada di samping kanan. Nanti akan kita lihat pada implementasi program. Berikut adalah style CSS yang saya gunakan. Tidak banyak, hanya untuk mengeset beberapa seperti video gridnya, chat
button state bubble-nya, dan juga start stop button videonya. Masuk ke implementasi, pertama saya perlu menjalankan server.js terlebih dahulu. Oh, bentar, sebenarnya ada program yang belum saya lakukan. Tolong. Nah, untuk menjalankan aplikasi ini, saya menggunakan Vue.js agar dua user dapat terkoneksi. Kita lihat, ya karena zoomnya sedang menggunakan kamera, jadi videonya tidak terlihat. Coba saya matikan kamera zoom terlebih dahulu. Nah, ini terkoneksi. Nah, jika ingin membuat dua buah user, saya bisa menggunakan, saya mengcopy address barang sebelumnya dan mempastekannya pada tab yang baru. Dan kita bisa merefresh saja agar dua koneksi tersebut dapat terhubung. Ya, jadi dua koneksi sudah terhubung. Sekarang untuk mencoba fitur-fiturnya, saya dapat menggunakan start video. Jadi saya mematikan di user satu, saya matikan videonya, sehingga di user dua akan mati videonya. Begitu juga dengan audio. Sekarang user satu, audionya mati. Sekarang saya bukan, sekarang untuk mengetes bagian pesannya, jika user satu yang mengetik, maka akan muncul kamu. Jika user dua yang mengetik, maka dia akan menjadi dia. Mungkin sekian, saya kembalikan kepada Cynthia. Baik, baiklah. Terima kasih Budi untuk penjelasan mengenai implementasi aplikasi dari video call dan juga penjelasan mengenai program dari pembuatan aplikasi video call-nya. Baiklah, untuk untuk penutupan dari presentasi final project kami di sini, saya akan menyimpulkan bahwa pembuatan aplikasi video call dan juga fitur login, register profil pengguna, serta reset password dan fitur chat real time dengan menggunakan teknologi web seperti Socket.io, WebRTC, serta konsep-konsep pemrograman jaringan yaitu HTTP protokol, WebRTC, Socket.io, terus juga teknologi pendukungnya Express.js, habis itu ada dan fitur-fitur pendukung yang lainnya. Maka kesimpulan dari final project kami adalah memberikan pemahaman tentang pengembangan aplikasi video call dan juga berfokus pada fitur-fitur autentifikasi, menggunakan komunikasi secara real time, dan juga memanajemen pengguna. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf. Dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.